Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Bersekutu dengan Raja Demit. Pada tahun 2000, penulis mempunyai seorang teman dari Sidoarjo. Sebut saja namanya Fahrullah. Sang teman adalah salah satu contoh seseorang yang belajar ilmu gaib, tetapi mempunyai keimanan yang tipis, sehingga terjerumus bujuk rayu setan yang menyesatkan. Berikut kisahnya. Pertengahan tahun 2000 itu, aku bergabung dengan salah satu perguruan ilmu gaib yang ada di Solo. Pada waktu itu, ilmu gaib memang sedang ramai diperbincangkan orang, sehingga banyak sekali bermunculan perguruan-perguruan ilmu gaib. Aku memilih perguruan di Solo itu karena waktu itu aku sendiri membacanya di salah satu majalah. Mereka, maksudnya anggota perguruan ini, menginap di padepokan sampai berminggu-minggu lamanya untuk mengikuti pelatihan fisik berupa olah kanuragan maupun mental. Salah satu bentuk latihan tersebut adalah pada malam hari mereka pergi ke kuburan atau tempat-tempat angker untuk melihat terawangan. Penasaran dengan cerita di majalah, aku pun menyambangi padepokan perguruan ilmu gaib tersebut. Ternyata benar apa yang telah diceritakan dalam majalah yang sempat kubaca. Di perguruan ini, aku memang bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah. Ada yang baru datang, ada yang sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang sudah sebulan. Namun mereka mengaku masih kerasan tinggal di padepokan yang terletak di luar kota Solo itu. Salah seorang murid lama di perguruan tersebut adalah Fahrullah. Dia mengaku berasal dari sepanjang Sidoarjo. Fahrullah adalah sosok lelaki muda berusia sekitar 30 tahun, bertubuh gemuk pendek, kepala sedikit botak. Namun yang paling menarik, lelaki ini sosok yang sangat pemberani, sekaligus pula ambisius. Mungkin karena sifatnya yang ambisius itu, maka Fahrullah termasuk pula sebagai seorang yang sangat rajin wirid. Wirid utamanya adalah surat Al-Fatihah. Menurut pengakuannya, dia sudah mewiridkan surah Al-Fatihah sebanyak 100.000 kali. Prestasi yang menurutku sangat luar biasa. Hal ini bisa dimaklumi karena memang kalau dia wirid, maka bisa sampai 5 atau 6 jam. Untuk urusan terawangan, Fahrullah termasuk jempolan. Hingga pada suatu malam, sewaktu terawangan di Taman Pramuka Solo, Fahrullah bertemu dengan sosok bangsa halus yang mengaku bernama Siti. Dia adalah penghuni alam gaib Taman Pramuka yang wajahnya cantik jelita. Hal ini pernah penulis ceritakan dalam Penghuni Gaib Kota Solo. Melihat kecantikan Siti, sang penunggu alam gaib Taman Pramuka tersebut, Fahrullah tergoda imannya, hingga tanpa sadar dia melakukan hubungan biologis dengan makhluk halus tersebut. Anehnya, setelah hubungan percintaan itu, Fahrullah didatangi orang tua Siti yang bermaksud meminta pertanggungjawaban darinya. Fahrullah mau bertanggung jawab, tapi harus di depan gurunya. "Siapa gurumu itu?" tanya orang tua Siti. Fahrullah menyebutkan nama gurunya. Setelah mendengar nama guru Fahrullah, orang tua Siti yang sudah tentu juga makhluk halus itu akhirnya bingung. Sepertinya dia tidak berani meneruskan perkataannya lagi. Pada malam berikutnya, ditemani penulis, lalu di tempat yang sama, Fahrullah kembali melakukan terawangan. Waktu itu Fahrullah bertemu dengan apa yang disebutnya sebagai Raja Demit. Dia sangat ketakutan dan berniat mau lari, tetapi dicegah oleh si Raja Demit. "Jangan takut, saya akan membantu kesulitanmu," kata Raja Demit. Mendengar perkataan makhluk gaib tersebut mau membantu kesulitannya, Fahrullah tidak jadi lari, bahkan mereka kemudian berdialog. Setelah dialog dengan makhluk itu, akhirnya Fahrullah bersedia bersekutu dengannya dengan syarat, apabila Fahrullah minta sesuatu ada syaratnya, dan syarat itu harus dipenuhi. Menurut cerita Fahrullah, pernah pada suatu malam, dia pulang ke Sidoarjo menumpang bus, tetapi tidak mempunyai uang. Di tengah perjalanan, dia diturunkan oleh kondektur karena tidak punya tiket
dan tidak punya uang buat bayar ongkos. Setelah itu dia minta bantuan Raja Demit agar bisa mengantarnya pulang. Apa yang terjadi? Oleh Raja Demit, Farullah diminta mencari tempat yang gelap dan tidak ada orang. Perintah tersebut diikuti oleh Farullah. Di tempat yang gelap dan sepi tersebut, Farullah disuruh memejamkan mata dan jangan sesekali membukanya, kecuali diperintahkan buka oleh si Raja Demit. Suatu keajaiban memang terjadi. Setelah diperintah membuka mata dan Farullah pun membuka matanya, maka dia sudah ada di belakang rumahnya di Sidoarjo. Kejadian yang penulis dan teman-teman lainnya sering saksikan adalah ketika Farullah membutuhkan uang. Setelah dia berkomunikasi dengan Raja Demit dan menyanggupi syarat yang diajukan oleh si Raja Demit, maka dalam waktu kurang dari 5 menit, uang 50.000 atau 100.000 sudah ada di tangan Farullah. Pada mulanya, syarat yang diminta oleh Raja Demit itu hanya hal-hal biasa saja, seperti harus mandi di WC, tidak boleh mandi di kamar mandi. Namun, lama-kelamaan syarat yang diajukan oleh si Raja Demit mulai menyalahi aturan-aturan agama. Misalkan saja, Farullah harus kencing di depan teman-teman yang sedang santai di lapangan olahraga, atau tindakan lain yang cenderung melanggar adab dan etika kesopanan. Menurut pengamatan penulis, uang yang dibuat oleh Farullah lewat bantuan Raja Demit adalah sihir makhluk gaib, karena uang tersebut tidak bisa bertahan lama. Setelah Farullah membelanjakannya, tidak berapa lama kemudian, uang tersebut kembali ke wujud semula. Ya, kalau semula Farullah memegang kertas atau daun, kemudian berubah menjadi uang, maka setelah uang tersebut dibelanjakan, maka beberapa menit kemudian, uang tersebut berubah lagi menjadi kertas atau daun. Salah seorang teman penulis dari Lampung pernah diajak oleh Farullah nonton di bioskop dengan memakai uang yang disulap dari bungkus permen. Seusai pertunjukan, Farullah beli 1 bungkus rokok dengan menggunakan sobekan karcis bioskop, terus langsung naik taksi dengan uang yang juga hasil sihir si Raja Demit. Ketika di tengah perjalanan ada warung sate kambing, tiba-tiba Farullah minta berhenti. Mereka masuk warung itu, namun anehnya Farullah memesan buat dia sate kambing mentah, sedangkan untuk teman penulis, sate kambing bakar. Pada mulanya tukang sate menganggap pesanan Farullah hanya bercanda, namun Farullah meyakinkan bahwa memang dia memesan sate kambing mentah. Tentu saja tukang sate kambing menjadi terheran-heran. Setelah sate kambing mentah disediakan, Farullah dengan lahap menyantapnya. Anehnya lagi, setelah sampai di padepokan, Farullah langsung menuju dapur, kemudian makan nasi sama lauk pauk seadanya. Teman penulis dari Lampung ini karuan heran melihat Farullah makan lagi. Namun Farullah bilang, yang makan sate kambing mentah tadi bukan dia, tapi si Raja Demit sahabatnya. Sedangkan yang sekarang makan nasi dan sayur adalah Farullah sendiri. Kisah unik lainnya seperti ini. Kalau biasanya uang bikinan Farullah hanya bertahan beberapa menit setelah dibelanjakan, maka lain lagi halnya jika Farullah butuh uang banyak dan agar tahan lama. Caranya yaitu dengan memakai 1 uang asli, ditambah beberapa lembar kertas atau daun sesuai kebutuhannya. Waktu itu, Farullah tertarik dengan iklan di salah satu koran yang menyatakan bahwa ada 1 cara agar uang di ATM bertambah dengan sendirinya. Kemudian Farullah meminjam uang 50.000 pada salah seorang teman penulis. Setelah itu, uang tersebut digabung dengan sobekan-sobekan koran. Aneh, tidak lama kemudian, di tangannya sudah tergenggam sejumlah uang 50 ribuan, sama persis dengan uang 50 ribuan yang asli. Uang yang asli dikembalikan, sedangkan uang sihir Raja Demit dibawa ke bank untuk ditransfer ke rekening orang yang pasang iklan. Menurut Farullah, uang tersebut bisa bertahan sampai 3 hari. Setelah itu baru berubah seperti semula. Kisah lain yang aneh bin ajaib seperti ini, Farullah bukan hanya bisa bikin uang dari kertas atau daun untuk dirinya saja, tetapi dia juga bisa menurunkan ilmunya pada orang lain. Hal ini pernah dia lakukan pada teman-teman penulis. Sebut saja kepada Fahri dari Sintang, dan Fahran dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ferdi dari Bandung, Jawa Barat, dan Gunawan dari Negara Ratu, Lampung.
Caranya, tiap orang teman penulis itu diberi 7 biji gotri kecil yang sudah dimantrai oleh si Fahrullah. Gotri tersebut harus ditelan dengan air putih yang sudah dicampur dengan setetes darah Fahrullah. Hanya Ferry yang bersedia meminum air bercampur setetes darah Fahrullah itu. Sedangkan Fahran, Ferdi, dan Gunawan tidak mau meminum air yang bercampur darah. Mereka hanya minta minum dengan air biasa. Akhirnya hanya Ferry yang berhasil. Katanya yang ikut Fahri bukan Raja Demit, tetapi anak bajang, yang permintaannya juga tidak aneh-aneh seperti permintaan Raja Demit jika dia memberikan sesuatu sebagai imbalan. Memang persekutuan antara Fahrullah dengan Raja Demit berlangsung cukup lama dan tidak terkontrol oleh guru penulis yang waktu itu memang sedang tidak ada di Solo karena beliau sedang menunaikan ibadah haji. Sepulang beliau dari ibadah haji, maka Fahrullah dipanggil olehnya agar jangan lagi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara membuat uang sihir atas bantuan Raja Demit. Di depan guru kami, Fahrullah berjanji untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Namun setelah dia pulang ke Sidoarjo, perbuatan tersebut diulangi lagi. Hal tersebut berlangsung sampai 3 kali. Setelah peringatan ketiga tidak diindahkan, maka guru kami akhirnya bertindak tegas. Dengan paksa, Raja Demit teman Fahrullah dipasung, kemudian ditanam di Gunung Galunggung. Setelah Raja Demit tidak mendampingi Fahrullah, maka hilanglah kesaktiannya. Dia tidak bisa lagi membuat uang dari kertas atau daun. Demikianlah salah satu contoh orang yang belajar ilmu gaib, tetapi tidak mempunyai iman yang kuat. Oleh sebab itu, pesan kami kepada semua pembaca, kalau ingin belajar ilmu gaib, terlebih dahulu harus belajar ilmu-ilmu fikih, tauhid, akhlak, dan lain-lainnya, agar jangan sampai tersesat di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Demikian Sobat Kisah Kehidupan, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.